Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai pengaturan hukum perusahaan terhadap eksploitasi hak buruh perempuan. Di sini saya mengambil studi kasus dari PT Alpen Food Industry dengan dosen mata kuliah yaitu Bapak Tri Sulistiono SHMH dan Bapak Muhammad Imam Gustomi SHMH. Sebelumnya di sini perkenalkan, nama saya Valerio Aidni Nardiza dengan NIM 81114222408 dari rombel 8 mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan. Sebelum pembahasan saya paparkan, di sini saya akan memberikan introduction atau sebuah quotes, yaitu semakin banyak saya berbicara tentang feminisme, saya menyadari bahwa memperjuangkan hak-hak perempuan terlalu sering disamakan dengan kebencian terhadap laki-laki. Jika ada satu hal yang saya tahu pasti, ini harus dihentikan. Perjuangan buruh wanita adalah perjalanan panjang melawan diskriminasi, menuju kesetaraan dan perlakuan yang adil. Yang pertama yaitu gender equality in the workplace, atau kesetaraan gender di lingkungan keseharian pekerjaan. Nah, seperti dalam gambar tersebut, we deserve equality in the workplace. Ya, mau lelaki mau perempuan itu menurut saya deserve untuk mendapatkan kesetaraan di dalam dunia pekerjaan. Nah, kesetaraan gender merupakan isu yang sangat seksi yang belum terselesaikan di Indonesia. Begitu juga dalam lingkup dunia kerja. Jumlah buruh perempuan semakin hari semakin meningkat dalam sektor industri. Hal tersebut beriringan dengan meningkatnya diskriminasi dan eksploitasi yang masih sering terjadi di Indonesia. Ini menandakan bahwa perlindungan hukum terhadap hak-hak buruh perempuan di dalam lingkup dunia kerja masih lemah dan belum mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat maupun pemerintah. Sebenarnya, hak-hak khusus yang dimiliki oleh buruh perempuan seperti hak cuti haid, cuti melahirkan, hak menyusui, dan pelindungan dari pekerjaan yang membahayakan reproduksi telah diatur di dalam UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Namun kenyataannya berbanding terbalik dengan apa yang sudah diatur dalam hukum, bahwasanya masih banyak perusahaan yang mengabaikan peraturan tersebut dan melakukan eksploitasi terhadap hak perempuan. Nah, tadi saya sempat menyebutkan bahwa ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Nah, di dalam UU tersebut hak buruh wanita itu disebutkan dalam pasal berapa saja sih? Nah, yang pertama yaitu ada pasal 82, yaitu hak atas cuti melahirkan, di mana di ayat pertama menyebutkan bahwa pekerja atau buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan. Ayat 2 yaitu pekerja atau buruh perempuan yang mengalami keguguran kandungan berhak memperoleh istirahat 1,5 bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter kandungan atau bidan. Yang kedua yaitu ada pasal 76 ayat 2 dan 3 mengenai perlindungan bagi pekerja hamil, di mana ayat 2 yaitu menyebutkan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan pekerja atau buruh perempuan hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan kandungannya maupun dirinya apabila bekerja antara pukul 23.00 atau 11 malam sampai dengan pukul 07.00 pagi. Pada ayat 3 yaitu pengusaha yang mempekerjakan pekerja atau buruh perempuan antara pukul 23.00 atau 11 malam sampai dengan pukul 7.00 pagi wajib, yaitu A. memberikan makanan dan minuman bergizi, dan B. menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja. Selanjutnya yaitu pasal 83 yaitu mengenai hak menyusui. Di sini menyatakan pekerja atau buruh perempuan yang anaknya masih menyusui harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu kerja. Selanjutnya yaitu pasal 153 ayat 1 huruf E yaitu larangan PHK selama kehamilan dan menyusui, yaitu pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja atau buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya. Selanjutnya yaitu pasal 76 ayat 1 dan 4 mengenai perlindungan bekerja malam hari, di mana
pada ayat 1 membahas mengenai pekerja atau buruh perempuan yang berumur kurang dari 18 tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 11 malam sampai dengan pukul 7 pagi. Pada ayat keempat, yaitu pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja atau buruh perempuan yang berangkat dan pulang bekerja antara pukul 11 malam sampai dengan 5 pagi. Selanjutnya yaitu pasal 81 mengenai hak atas cuti haid, di mana ayat 1 menyebutkan bahwa pekerja atau buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid. Pada ayat kedua yaitu pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerjasama. Selanjutnya yaitu pasal 5 dan pasal 6 mengenai larangan diskriminasi. Pasal 5 yaitu menyebutkan bahwa setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Selanjutnya pasal 6, setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Yang terakhir yaitu pasal 88 hingga 89 mengenai upah dan perlakuan yang setara. Pasal 88 yaitu ayat pertama menyebutkan bahwa setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ayat kedua yaitu untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi kehidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh. Ayat ketiga yaitu kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja atau buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 meliputi A. Upah minimum, B. Upah kerja lembur, C. Upah tidak masuk kerja karena berhalangan, D. Upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya, E. Upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya, F. Bentuk dan cara pembayaran upah, G. Denda dan potongan upah, H. Hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah, I. Struktur dan skala pengupahan yang proporsional, J. Upah untuk pembayaran pesangon, dan K. Upah untuk perhitungan pajak penghasilan. Selanjutnya yaitu ayat 4, pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf A berdasarkan kebutuhan hidup layak dan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya yaitu ada pasal 89 yang berbunyi ayat 1, upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 88 ayat 3 huruf A terdiri dari atas A. Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten atau kota, B. Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten atau kota, di mana ayat 2 menyebutkan bahwa upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak. Ayat 3, upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan atau Bupati atau Wali Kota. Yang terakhir yaitu ayat 4, komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diatur dengan keputusan menteri. Selanjutnya yaitu profil PT Alpen Food Industry, yang dimana saya mengambil studi kasus dari PT tersebut. PT Alpen Food Industry yang merupakan salah satu produsen es krim ternama yang bisa kita sebut pelafalannya yaitu AIC atau kita biasa sebut AIS, merupakan salah satu perusahaan yang mempekerjakan mayoritas buruh perempuan. Perusahaan ini didirikan di Singapura pada Mei 2015. Perusahaan ini bergerak di bidang industri makanan dan es krim, merupakan produk utama mereka dengan merek AIC atau AIS dan slogan Have an Ice Day. Slogan tersebut memuat arti kesenangan, keceriaan, dan kenikmatan konsumen dalam setiap gigitan es krim. Pada tahun 2017, AIS mendapat penghargaan sebagai Excellent Brands Awards 2017 dan yang tertinggi di industri es krim. Selanjutnya yaitu awal mula kasus. Di tahun yang sama yaitu tahun 2017, di mana AIS mendapatkan penghargaan, AIS tersangkut skandal karena diduga perusahaan ini melakukan eksploitasi kepada karyawan perempuan mereka, sehingga hal itu berbanding terbalik dengan slogan mereka yang tidak mencerminkan perilaku mereka selaku perusahaan terhadap karyawannya. Hal ini direspon oleh para karyawan AIS dengan beberapa kali aksi mogok. Mereka melakukan aksi mogok kerja karena merasa hak mereka sebagai buruh tidak terpenuhi. Aksi protes ini menyita banyak perhatian hingga ramai tagar "Jangan beli
es krim aja seperti di foto tersebut yang ramai di media sosial Twitter. Hal yang menyita banyak atensi pengguna media sosial yaitu perusahaan AIS yang masih mempekerjakan ibu hamil dengan beban yang tidak dikurangi semestinya ibu hamil dan tidak diberi keringanan untuk tidak bekerja di malam hari. Sehingga setidaknya ada 20 ibu hamil yang merupakan buruh di perusahaan tersebut yang mengalami keguguran. Tidak hanya itu, para buruh mengeluhkan upah yang tidak layak. Kembali pada permasalahan mogok kerja yang dilakukan para buruh, perusahaan merespon hal tersebut dengan menganggap mereka mengundurkan diri karena aksi mogok kerja tersebut dinilai tidak sah. Karena perusahaan menganggap apa yang mereka lakukan sudah melalui itikat baik dengan mengirimkan surat panggilan kepada buruh sebanyak 2 kali. Selanjutnya, apa saja bentuk-bentuk eksploitasi terhadap hak buruh perempuan yang terjadi di PT Alpen Food Industry? Salah satu bentuk eksploitasi yang paling mencolok adalah diskriminasi upah berbasis gender. Nah, buruh perempuan di PT Alpen Food Industry secara konsisten menerima upah 20-25% lebih rendah dibandingkan buruh laki-laki untuk pekerjaan yang setara. Praktik ini tidak hanya melanggar prinsip kesetaraan yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tetapi hal ini juga menunjukkan adanya ketidakadilan gender yang berkelanjutan dalam kebijakan pengupahan perusahaan. 5 bentuk eksploitasi lainnya yang terungkap adalah praktik kerja lembur yang berlebihan tanpa imbalan yang sesuai. Buruh perempuan di PT Alpen Food Industry sering dipaksa bekerja hingga 12 hingga 14 jam per hari, jauh melebihi batas 8 jam yang ditetapkan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Praktik ini tidak hanya melanggar ketentuan waktu kerja dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, tetapi juga berdampak negatif pada kesehatan dan kesejahteraan buruh perempuan. Diskriminasi dalam hal promosi dan pengembangan karir juga menjadi isu yang signifikan. Meskipun 65% dari total tenaga kerja di PT Alpen Food Industry adalah perempuan, hanya 18% posisi manajerial yang diisi oleh perempuan. Angka tersebut menunjukkan adanya hambatan struktural bagi buruh perempuan untuk mencapai ke posisi yang lebih tinggi, yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan kesempatan kerja. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi terjadinya eksploitasi tersebut. Nah, beberapa faktor yang sangat mungkin berkontribusi terhadap terjadinya eksploitasi ini yaitu pertama, kurangnya kesadaran hukum di kalangan buruh perempuan. Banyak buruh perempuan tidak mengetahui secara detail hak-hak mereka yang dilindungi oleh undang-undang, sehingga mereka tidak dapat menuntut hak-hak tersebut secara efektif. Yang kedua, yaitu budaya patriarki yang masih kuat dalam masyarakat. Pandangan bahwa perempuan adalah pekerja kelas 2 masih banyak dipercaya di kalangan masyarakat dan sering digunakan sebagai alasan untuk memperlakukan buruh perempuan dengan tidak adil. Ketiga, kondisi ekonomi yang sulit dan tingginya tingkat pengangguran yang membuat buruh perempuan berada dalam posisi tawar yang lemah sehingga terpaksa menerima kondisi apapun. Selain itu, lemahnya pengawasan dari pemerintah dan ketidakberdayaan serikat pekerja dalam melindungi hak buruh perempuan juga termasuk dalam faktor yang berkontribusi dalam eksploitasi ini. Kegagalan dalam mengimplementasikan dan menegakkan undang-undang yang ada membuat perusahaan seperti PT Alpen Food Industry dapat melakukan praktik-praktik eksploitatif dengan relatif bebas. Yang terakhir yaitu ada kesimpulan. PT Alpen Food Industry terbukti melakukan berbagai pelanggaran terhadap hak-hak perempuan seperti diskriminasi upah hingga 25% lebih rendah dibandingkan buruh laki-laki, pemaksaan kerja lembur yang berlebihan, dan perlakuan tidak adil terhadap buruh perempuan hamil. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap eksploitasi ini termasuk kurangnya kesadaran hukum di kalangan buruh, budaya patriarki yang masih kuat, serta lemahnya pengawasan pemerintah. Perusahaan memiliki tanggung jawab hukum untuk memperbaiki kondisi kerja dan menghormati hak-hak buruh sesuai dengan UU Ketenagakerjaan. Namun, tindakan perusahaan seringkali tidak sejalan dengan ketentuan hukum yang ada. Hal ini diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum di kalangan buruh perempuan agar mereka lebih memahami hak mereka dan dapat menuntut keadilan secara efektif. Pemerintah dan lembaga terkait juga harus meningkatkan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan untuk memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan ketenagakerjaan yang ada. Yang terakhir, masyarakat dan organisasi buruh perlu terus memberikan tekanan kepada perusahaan untuk memperbaiki kondisi kerja dan menghormati hak buruh perempuan. Media juga memiliki peran penting dalam mengangkat isu-isu ini agar mendapatkan perhatian publik yang lebih luas. Sekian pembahasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.